Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat malam, saudari Ibu Andi Aisyah Tamin. Apakah saya terdengar jelas? Jelas, jelas Pak. Bagaimana malam hari ini? Alhamdulillah, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Ya, pada malam hari ini saya akan membawakan materi mengenai profesi pengawasan usaha pertanian. Provinsi dan provinsi. Ibu ya. Kita masuk di pengantar dulu mengenai profesi pengawasan usaha pertanian ini merupakan profesi yang berperan penting dalam memastikan proses dan hasil produksi pertanian berjalan sesuai standar. Nah, di pengawasan pertanian ini kita itu tidak fokus hanya pada hasil panennya, tetapi juga mengawasi dari proses awal penanaman sampai akhir, sampai memanen hasil tanamannya. Nah, adapun pendidikan formal untuk pengawasan pertanian ini ada beberapa jalur pendidikan formal. Yang pertama, SMK Pertanian atau Agribisnis yang membekali keterampilan dasar seperti budidaya tanaman dan pengelolaan lahan. Selanjutnya ada diploma dan sarjana pertanian yang lebih di mana yang lebih menekankan pada ilmu agronomi, manajemen usaha tani serta pengawasan mutu. Adapun program studi yang relevan antara lain agribisnis, agroteknologi, ilmu pertanian dan penyuluhan. Nah, pendidikan formal ini juga melatih kemampuan analisis kita dalam menilai kualitas dan kelayakan dari hasil produksi pertanian. Ya, di slide selanjutnya ada jalur pendidikan non formal. Selain jalur formal, ternyata ada juga ya dari jalur non formal. Contohnya pelatihan teknis pertanian, kursus agribisnis modern serta sertifikat kompetensi. Jalur ini biasanya dipilih oleh individu yang ingin lebih cepat terjun di dunia kerja. Nah, ternyata orang-orang kebanyakan memilih atau bisa memilih di jalur non formal supaya lebih cepat masuk atau lebih cepat terjun ke dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya peluang kerja. Dari segi peluang kerja, profesi pengawas pertanian ini
ternyata cukup luas. Nah, adapun beberapa jalur atau pengawasan pertanian itu mereka dapat bekerja di Kementerian Pertanian, di Dinas Pertanian Daerah, perusahaan perkebunan, lembaga riset dan koperasi. Nah, bisa dibaca itu di masing-masing poinnya itu. Selanjutnya, kategori dan status profesi pengawas pertanian. Profesi pengawas pertanian termasuk kategori non-person oriented karena fokusnya pada sistem dan proses produksi, bukan pada pelayanan individu. Status pekerjaan di profesi pengawasan pertanian ini terbagi menjadi dua, ada PNS dan non-PNS dalam artian swasta. Dengan sistem karir yang berbeda namun sama-sama menjanjikan. Selanjutnya, sistem gaji dan tunjangan. Nah, untuk sistem gaji ini kita ke PNS dulu. Ternyata sekitaran 4 sampai 7 juta rupiah tergantung dari masing-masing golongan. Nah, untuk di sektor swasta gaji berkisar antara 3,5 sampai 10 juta rupiah tergantung pada pengalaman dan perusahaannya. Nah, adapun tunjangan tambahan untuk pengawasan pertanian, tunjangan PNS meliputi tunjangan fungsional seperti tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja yang diberikan secara berkala. Tunjangan pegawai swasta mencakup tunjangan makanan, transportasi, insentif, serta bonus produktivitas sesuai performa dari perusahaan. Nah, itu merupakan masing-masing hak dari pekerja untuk mendapatkan tunjangan ini baik dari PNS maupun swasta, sudah menjadi hak ya. Selanjutnya, jaminan kerja dan kesehatan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ternyata juga dijamin kesehatannya, jaminan hari tua, PNS melalui Taspen dengan sistem pensiunan yang terencana, sedangkan swasta melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan pensiun dan hari tua. Nah, untuk jaminan kesehatannya, seluruh tenaga kerja di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, tambahan, ada beberapa perusahaan swasta menyediakan asuransi kesehatan tambahan untuk masing-masing dari karyawannya. Peluang promosi jabatan. Jalur karir yang menjanjikan bagi pengawas pertanian berprestasi PNS
promosi berdasarkan penilaian kinerja, masa kerja, sertifikasi, dan kenaikan golongan. Sedangkan swasta, kualitas dan kepemimpinan dinilai dari kualitas pekerjaannya, kemampuan memimpin, pengalaman teknis, serta kontribusi pada peningkatan produksi. Peluang karir luas. Terdapat peluang karir yang luas bagi tenaga pengawas yang menunjukkan kinerja unggul dan kompetensi tinggi. Nah, ini saya akan memutarkan video, ada video ya. Apakah sudah tampil di situ videonya? Iya Pak, tampil. Sabar ya, kita putar dulu. Keterampilan dan sikap agar mampu dalam produksi di bidang industri berbasis bahan hasil pertanian sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Menangani komoditas pertanian sesuai prosedur K3LH, berperan dalam pengujian mutu hasil pertanian, serta menerapkan, merancang, dan memanfaatkan teknologi di bidang agriteknologi berdasarkan prinsip pertanian berkelanjutan. Adapun di tingkat selanjutnya, peserta didik akan diarahkan ke dalam pilihan konsentrasi keahlian, yaitu agribisnis, pengolahan hasil pertanian, atau pengawasan mutu hasil pertanian. Adapun mata pelajaran yang dipelajari antara lain dasar-dasar agriteknologi pengolahan hasil pertanian, penanganan bahan hasil pertanian, pembuatan produk antara, pembuatan produk berbasis fermentasi, pengolahan olahan buah dan telur, produksi olahan roti dan susu kedelai, pengujian mutu produk, serta penanganan pangan yang aman. Prospek karir lulusan agriteknologi pengolahan hasil pertanian antara lain sebagai praktisi industri kreatif, praktisi industri pangan, wirausaha, quality control, pengawas mutu, dan food engineering. Aduh, tadi mati lampu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini sudah berapa kali diulang. Nah, kebetulan saya hubung karena videonya sudah habis. Apakah dari Ibu Anggia Isatamin apakah ada pertanyaan? Ya Pak, ada pertanyaan saya. Kan di dunia pertanian itu ada dua yang berperan penting dalam pertanian tersebut, yaitu penyuluhan dan pengawasan pertanian yang Bapak tadi jelaskan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa perbedaan antara penyuluhan pertanian dan pengawasan pertanian tersebut? Oke. Apa tadi bisa diulang? Apa perbedaan antara penyuluhan pertanian dan pengawasan pertanian? Perbedaannya ya. Ya. Oke, langsung saya jawab ya. Nah, ternyata ada perbedaan utama yang sangat mendasari antara penyuluhan antara pengawas pertanian dengan penyuluhan pertanian ya. Ternyata pengawas pertanian ini lebih fokus pada pengawasan proses dan mutu
produksi, memastikan kegiatan pertanian sesuai standar dan regulasi. Sedangkan penyuluhan pertanian lebih berperan dalam pendampingan dan edukasi pertanian, seperti memberikan penyuluhan dan transfer pengetahuan. Nah, jadi bisa digarisbawahi bahwa perbedaannya itu kalau pengawas pertanian dia memastikan apakah kegiatan dari pertanian ini sudah sesuai dengan standar yang dimiliki dan regulasinya, sedangkan penyuluhan pertanian mendampingi dan memberikan edukasi bagi para petani, seperti memberikan masukan dan beberapa pengetahuan mengenai profesi pengawas usaha pertanian. Nah, sekali lagi saya ingin bertanya, dari pemaparan hasil tadi, diskusi kita tadi, apakah ada sesuatu yang baru Anda ketahui selama ini setelah mendengar pemaparan tadi? Apakah ada ilmu baru yang bisa didapatkan? Iya, Pak. Saya tadi menangkap bahwa ada ternyata usaha pengawasan pertanian itu peluang kerjanya cukup luas, yang dimana tadi Bapak Abdul Fatir menyampaikan ada 4 poin peluang kerja, yaitu bisa di Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Daerah, dan perusahaan pertanian, serta lembaga riset dan koperasi. Oke. Mungkin saja yang Jadi saya sampaikan. Oke, karena semuanya sudah kita lakukan seperti sesi tanya jawab tadi, jadi mungkin sudah bisa kita akhiri ini. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Anda Isatamin, sempat menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Sama-sama, Pak. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.